Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di video part 2 Generasi Cuan. Kita tadi di part 1 sudah bahas mengenai kelola keuangan saat bulan puasa nih, bagaimana untuk buka dan sahurnya. Dan di part 2 ini kita akan bahas nih soal hari raya, menjelang hari raya, soal pulang kampung dan lain sebagainya untuk mengelola keuangannya. Tapi sebelum itu kita lihat nih pendapat masyarakat, bagaimana cara mereka mengelola keuangan saat bulan puasa. Makin boros sih kayaknya, soalnya kan kebutuhan pokok lagi pada naik. Lebih boros banget. Ada aja pengeluaran yang buat bukber dan lain-lain. Lebih boros karena tahun puasa tahun ini tuh makin banyak bukber ya, karena tahun lalu nggak bisa bukber. Jadinya banyak teman-teman yang ngajakin, ayo bukber tahun ini, karena udah mulai agak longgar kan. Kalau sampai pakai paylater sih enggak, cuman emang dana daruratnya aja keseret. Nyiasatinnya sih lebih tahan belanja online aja kali ya. Iya, malah bulan puasa ini dana darurat aku kepake. Ada aja yang buat bukber, beli kaftan keluarga, lebih banyak pengeluarannya. Biasanya kalau bukber sih nggak pakai paylater ya, paling kalau pakai paylater itu yang belanja-belanja, beli baju-baju, nah itu pakai paylater. Kalau bukber sih karena dananya udah ada gitu, udah boros di bukber aja sih. Tahun ini sih enggak, soalnya lagi nge-freelance. Ya walaupun nggak dapet THR, tapi tetap ikut bagi-bagi sih, soalnya kan emang budaya. Lagi-lagi pakai dana darurat. Dapat sih meskipun probation. Ada yang diinvestasi setengahnya lagi bawa pulang kampung. Karena 2 tahun nggak pulang nih, untungnya sekarang bisa pulang. Alhamdulillah dapat penuh buat bayar Shopee Paylater, buat beli baju lebaran, ponakan banyak kan kita ngasih THR gitu sih. Kita akan masih berbincang dengan Mbak Erlina Juwita selaku founder Cerdas Keuangan. Mbak, tadi kita sempat mention kalau misalnya bagaimana nih cara mengelola keuangan jelang lebaran. Pasti kan lebaran juga salah satu identik dengan pulang kampung. Betul banget ya, pulang kampung. Nah itu mudik dia ya. Kan ada beberapa mungkin promo tiket dan lain sebagainya, tapi kan anggota keluarga juga diboyong nih biasanya. Nah ini bagaimana nih cara mengelola yang efektif saat kita mau mempersiapkan untuk mudik. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa aja sih yang menjadi sumber penghasilan atau sumber dana untuk kita gunakan pada saat puasa dan juga pada saat menjelang lebaran ya. Apalagi pada saat puasa dan pada saat lebaran ini kita diperbolehkan untuk pulang kampung ya. Sebenarnya sumber dananya itu bisa dari pendapatan rutin kita, kemudian bisa dari side business ataupun juga dari dana darurat dan juga THR. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Kalau pendapatan rutin kita itu kan biasanya kita bagi-bagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama untuk konsumsi, kemudian untuk membayar kewajiban-kewajiban seperti cicilan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah untuk investasi dan juga untuk personal needs. Nah, kita lihat nih apakah dari sumber penghasilan yang sudah kita miliki itu ada yang bisa dikompensasi silang atau ada yang bisa diminimize sedikit. Kalau saya perhatikan untuk sewa, untuk cicilan, untuk kewajiban itu kayaknya udah fix ya nilainya. Kemudian untuk investasi juga kayaknya kalau untuk minimize sayang ya. Berarti yang bisa kita minimize adalah untuk yang konsumsi. Nah, mungkin dari situ bisa kita sisihkan sedikit untuk kebutuhan pada saat nanti lebaran, entah itu mau pulang kampung atau untuk memberi angpau keluarga seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih fenomena kalau di bulan puasa biasanya banyak sekali orang yang melakukan side hustle atau side business gitu, entah dia berjualan atau misalnya pada saat dia mau buka puasa dia menyediakan tajil dan lain sebagainya, dia jualan ya. Itu menghasilkan pendapatan tambahan buat dia. Itu bisa juga dijadikan sumber dana. Selain itu juga THR dan juga dana darurat. Nah, itu sumber-sumber dananya. Kemudian kalau untuk kan ada tuh pengeluaran yang biasanya pada saat bulan puasa ini justru meningkat. Ada juga yang justru menurun. Kita cek dulu apa aja nih pengeluaran yang meningkat, apa aja yang menurun. Jika memang ada bisa dikompensasi silang gitu ya, pada saat pengeluaran yang menurun ini nggak digunakan atau mungkin memang belum bisa dialokasikan, kita alokasikan ke pengeluaran-pengeluaran yang
memang sudah meningkat seperti itu. Ada contohnya nggak Mbak untuk bagaimana tuh tadi kompensasi Iya, silangnya? kompensasi silang itu bisa dilakukan misalnya expense yang meningkat pada saat pandemik, misalnya kita punya peningkatan di paket data misalnya kayak gitu ya, suplemen. Kemudian juga ada expense yang ternyata menurun, misalnya biaya transportasi ya, seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan kompensasi silang. Kemudian mungkin pada saat kemarin saat pandemik kita lebih banyak misalnya lebih banyak di rumah aja, berarti kan kebutuhan kita untuk misalnya buka puasa di luar itu kan bisa di-minimize. Nah, pada saat ini buka puasanya justru bisa kita bisa keluar, itu bisa kita kompensasi silang dari situ. Jadi melakukan penyesuaian dari anggaran sebelumnya kepada anggaran yang sekarang. Oke, kalau misalnya nih Mbak, penghasilan pendapatannya standar saja misalnya, ya cukup, dan akhirnya mau menggunakan misalnya seperti pay later ataupun misalnya dan dia berinvestasi akhirnya dana investasinya ditarik untuk keperluan hari raya misalnya, itu apakah menjadi rekomendasi utama atau ada saran lain? Menurut saya sih jangan ya, karena kita berinvestasi berarti kalau kita sudah memutuskan untuk berinvestasi, itu artinya kita ingin mencapai tujuan keuangan kan, bukannya ingin uang investasinya itu bukan untuk diambil untuk kebutuhan yang darurat kan, seperti itu. Saran saya adalah cek dulu nih apakah Anda sudah mengumpulkan dana darurat. Kemudian kalau untuk pay later, saran saya juga jangan, karena bisa jadi nanti cash flow-nya justru terganggu, karena bisa jadi pay later itu kan ada unsur bunganya ya. Jadi menurut saya sih itu bukan saran terbaik untuk kita memperoleh penghasilan untuk nutupin kebutuhan-kebutuhan itu sih. Oke, jadi diusahakan dulu dari pendapatan yang murni ya. Iya, digunakan. ada dua cara nih, ingin Anda dapat menambah penghasilan atau meminimize pengeluaran. Kalau memang penghasilannya masih ngepas, usahakan pengeluarannya juga jangan terlalu lebih tinggi daripada penghasilannya, seperti itu. Oke. Kita tahu ya kalau misalnya menjelang hari raya pasti banyak sekali keperluan juga yang harus dipenuhi ya, seperti misalnya ada yang ingin membeli baju baru, walaupun itu sebenarnya kan bukan kewajiban ya, tapi mungkin ada yang ingin, atau tadi yang seperti di-mention membagikan THR mungkin ke keponakan atau saudara-saudara. Ini bagi anak-anak muda yang masih gajinya mungkin yang UMR ataupun milenial yang masih uang jajannya masih belum banyak lah istilahnya. Bagaimana nih efektifnya untuk mengelola keuangan yang dia mau siapkan di hari raya ini nih? Iya, kalau untuk hari raya kan berarti tadi tuh ya sumber-sumber dananya kan tuh ada ya, dari misalnya dari penghasilan, kemudian dari side hustle, juga dari THR kan. Nah, untuk nyiapin gimana nih? Biasanya kalau pengeluaran di bulan Ramadan itu terkait dengan nanti Lebaran kan. THR itu bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya dengan hari raya, misalnya kebutuhan konsumsi nanti pada saat kita menyiapkan konsumsi untuk Lebaran. Kemudian kita membayar zakat dari situ bisa juga. Kemudian juga untuk menyiapkan misalnya untuk menyiapkan angpau atau kita kirim ke orang tua. Nah, itu sebenarnya dari THR. THR kita bisa alokasikan untuk beberapa hal. Pertama untuk konsumsi, kemudian untuk investasi, dan juga mungkin untuk donasi ya, berupa zakat, sedekah dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti ini yang akan kita bahas juga nih di part 3, yaitu zakat dan juga THR. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan bahas di video part 3. Tetap terus saksikan Generasi Cuan.